Ketua MPR yang dijabat oleh Taufik Kemas kala itu juga ikutan viral nih. Karena salah baca naskah Pancasila. Aduh. Alright. Ini membuat semua orang berdecak kagum karena muncul dengan berani tanpa alat bantu, bahkan tanpa alas kaki, memanjat tiang bendera setinggi 23 meter. Gila. Upacara bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Mama Nani TV. Guys, hari ini Mama ingin react satu video yang diunggah oleh Daftar Popular, salah satu channel favoritnya Mama nih guys. Judulnya adalah Paskibraka ini malunya nggak ketolong. Momen tak terduga saat upacara 17 Agustus HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari lihat bersama-sama Mama ya. Hey hop up gengs. Agustus tahun 60. Mimin semangat ya, nggak lama lagi nih ya. 17 Agustus guys. Terlibat dalam upacara 17 Agustus menjadi salah satu momen berharga tersendiri bagi banyak orang. Ada banyak kejadian yang tak terduga, mulai dari yang mengharukan hingga yang memalukan. Yuk, kita sama-sama kilas balik melihat berbagai momen tak terduga itu. Hitung-hitung sebagai hiburan, karena udah 2 tahun ya kita tidak merayakan hari kemerdekaan yang tak lagi seru. Ya, videonya ini 2018 ya. Ya, sekarang bisa udah. Kita mulai dari aksi heroik yang dilakukan Yohanes Andekala alias Joni. Oh, oke. Asal desa Silawan, Nusa Tenggara Timur. Pada perayaan 17 Agustus 2018 lalu, Alright. ini membuat semua orang berdecak kagum karena muncul dengan berani tanpa alat bantu, bahkan tanpa alas kaki, memanjat tiang bendera setinggi 23 meter. Gila. Upacara bendera dimulai, Joni sebenarnya sedang berada di tenda kesehatan karena sedang sakit perut. Nggak bisa ikut upacara. Wah. Kala bendera pasukan pengibar bendera udah membentangkan merah putih, tiba-tiba bendera nggak bisa ditarik ke atas karena tali pengikatnya terlepas dan menyangkut di ujung tiang. Wakil Bupati Belu JTO Seluan yang kala itu bertindak selaku inspektur upacara di Mota Ain langsung mengumumkan untuk mencari anak-anak yang bisa memanjat tiang bendera. Joni yang saat itu sedang berbaring tanpa disuruh siapapun langsung bergerak melepaskan sepatu kemudian berjalan menuju tiang bendera. Berbekal pengalaman selama ini membantu orang tuanya manjat pohon kelapa, pinang, dan pohon asam, ia terlihat gesit memanjat tiang bendera meski sempat ia terlihat kelelahan. Dan semua orang pun bersorak gembira setelah ia berhasil turun dan yang tersangkut agar pengibaran bendera bisa dilanjutkan. Padahal dia sakit perut loh guys. Itu ia kemudian diajak ke Masya Jakarta Allah. sama presiden yang mengabulkan. Bapak Jokowi happy ya pegang gandeng tangan sama si Joni ini guys. Wow. Masya Allah. Itulah ya. Namanya kehebatan seseorang itu bisa menjadi atau kemahiran ya, kepandaian atau kemahiran itu kalau Mama mungkin dari segi persepsinya ada yang sama dan juga berbeza ya, ikut konteksnya masing-masing lah ya. Mama sungguh bangga melihat bocah ini atau si Joni ini naik tanpa ada peralatan tertentu, apalagi ya kalau Presiden Bapak Jokowi nih guys lagi bertambah bangga dia ya. Masya Allah. Lanjut guys. Apakah yang akan terjadi pada budak ini, pada bocah ini guys? Permintaannya memiliki sepeda. Dipercantik. Sama Menpora, lalu diajak nobar pembukaan SEA Games. Wah, jadi viral dia terus. Diajak naik Lamborghini juga sama Hotman Paris. Ketemu Via Valen dan beberapa pejabat negara. Nah, jadi famous dia ya. Dapat beasiswa hingga S1 dari PLN. Terbaik. Wah, beruntung banget kamu Joni. Iya, betul beruntung banget ya. Hanya karena bisa naik di tiang yang tinggi. Sebaliknya, pada saat upacara Hari Kemerdekaan tahun 2010 lalu, Ketua MPR yang dijabat oleh Taufik Kemas kala itu juga ikutan viral nih. Tapi karena salah baca naskah Pancasila. Aduh. Dalam sila kelima kan seharusnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
justru malah dibaca menjadi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Oh, oke. Suami dari Megawati Rewind dulu ya. Soekarno Putri se-Indonesia. Kelima, kan seharusnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat. Justru Seluruh malah rakyat. dibaca menjadi keadilan sosial bagi Bagi seluruh bangsa. Indonesia. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Suami dari Megawati Soekarno Putri ini juga keliru dalam membacakan sila ketiga. Oh, suami Kalimat yang Megawati. seharusnya tertulis Persatuan Indonesia, tiba-tiba kalimatnya bertambah setelah dibacakan menjadi Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh bla 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 bla. Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh Mungkin nervous kali ya. Data Negara. Oh iya, ngomong-ngomong salah baca naskah Pancasila juga Namanya pernah manusia dialami ya, oleh pasti Gubernur mempunyai Sulawesi kesalahan Barat, ya. Ali Baal Masdar. Tapi bukan pas upacara 17 Agustusan sih, melainkan saat upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional pada tahun 2019. Dan peringatan Sumpah Pemuda di kantor Gubernur Sulbar 2017 lalu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, alasannya sih karena udah tua dan lupa pakai kacamata. Selanjutnya ada kejadian yang menegangkan. Wow, ini Langsung apa lagi? pada upacara penurunan bendera merah putih di tahun 2019 lalu di lapangan Desa Alemba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, NTT. NTT. Kala itu, tali penggerak bendera terjepit di ujung tiang, membuat anggota Paskibra ini menjadi kesulitan. Mereka berusaha menarik agar tali penggerak bergerak turun, namun gagal. Tali tetap terjepit di ujung tiang bendera. Salah satu dari mereka bernama Herodes Wow. pun berinisiatif memanjat tiang bendera. Namun, upayanya nggak mulus. Aduh, aduh, aduh. Karena tiang bendera tiba-tiba miring, lalu patah. Hal itu sempat membuat Herodes pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Oh, Tidak ada luka serius sih akibat insiden ini. Wah, bisa fatal juga ya. kesian ya. Ada Joni sih. Mungkin ya tiang benderanya itu nggak terlalu Berikutnya, kukuh kali ya. kejadian yang tak kalah menegangkannya. Magitan Kejadian ini jatuh. berlangsung saat upacara pengibaran Ini bendera apa lagi nih guys? Gubernur Jambi tahun 2017 lalu. Meski sudah berusaha keras, baki yang berisi dukungan Aduh, aduh. bendera pusaka merah putih ini tetap saja jatuh saat akan dibawa oleh petugas Paskibra. Aduh, 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 mungkin saking berat tadi ya. Suasana menjadi menegangkan. Oh. Namun, Paskibra ini tetap berusaha tenang dan Wow. melanjutkan tugasnya hingga selesai. Mantap. Asli, aku juga yang lihat ikutan panik. Kasian, mungkin berat guys. Ya, gimana nggak panik? Soalnya dari kecil kan kita diajarkan untuk menjaga bendera kan? Apalagi kalau bendera yang dipakai buat upacara kemerdekaan. Duh, tekanannya jadi double. Kamu juga mungkin pernah dengar, kalau pengibaran bendera di acara resmi terbalik, maka sang pengibar akan langsung ditembak. Hah? Serem banget kan? Namun, faktanya itu cuma rumor doang kok. Ya soalnya, mana mungkin anggota TNI atau Polri atau pas pampres yang udah Kaget juga tuh mama. puluhan tahun nembak anak SMA atau SMK yang berumur 15-17 tahun hanya karena bendera terbalik yang gak disengaja. Buktinya nih, saat anggota Paskibraka Papua Barat tahun 2010 lalu yang mengibarkan bendera terbalik dan membentuk kupu-kupu ketika dibentangkan ini terjadi, para penjaga keamanan itu nggak ada yang bereaksi kok. Soalnya jelas banget sih, penyebabnya cuma dua. Ya nggak apa-apa tuh. Mengait tali, berarti bendera itu terbalik karena ada kesalahan saat melipat bendera. Oh, begitu Begitu ya. juga yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai. Oh, jadi harus Barat dilipat pada dengan upacara sempurna lah ya. HUT Oh, ada 73 caranya 2017. begitu. Oke. Beberapa orang mengira ada tindakan sabotase atas kejadian ini. Namun faktanya, terbaliknya bendera ini asli karena kesalahan tidak disengaja. Husnuzon ya, bersangka baik. Oke, selanjutnya ada momen yang bikin pengen ikutan mewek.
Bendera gagal naik saat upacara detik-detik proklamasi di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 2016 lalu. Insiden ini terjadi karena adanya kerusakan pada pengait bendera. Alhasil, para anggota pasukan pengibar bendera nangis histeris berjamaah karena merasa gagal menunaikan tugasnya. Padahal ya udah latihan berminggu-minggu. Pasti rasanya kecewa banget sih. Oh, kesian. Bilang, itu bukan salah mereka. Tapi tetap aja nangis gak bisa dibendung. Ya terutama cewek ya yang mudah nangis. Kesian. Dan tenang aja, wahai netizen. Gak cuma para paskibra yang pernah melakukan kesalahan. Buktinya, presiden pun pernah nyaris mengalami kesalahan loh. Perhatikan mimik wajahnya yang agak panik saat diserahkan bendera pusaka pada perayaan Hari Kemerdekaan tahun 2017 lalu. Iya. Pak Jokowi mengaku saat itu ia bingung. Apakah saat penerimaan bendera ia harus mengambil benderanya saja atau sekalian nama bakinya? Beliau hampir salah ambil, tapi untung paskibranya nggak dan segera menjawab saat dibisiki presiden. Hal ini kemudian Pak Jokowi ceritakan pada malam Ramadhan Jokowi dengan para paskibra HUT kemerdekaan ke-72 RI di Istana Negara. Namun ternyata nggak ada satupun anggota paskibraka yang tahu kejadian ini loh. Wow. Kenapa Mama jadi haru ya? Tapi kalau kejadian ini sih nggak bisa disembunyiin. Di tahun yang sama saat Pak Jokowi kebingungan mau ambil baki atau bendera saja, sebuah insiden memalukan terjadi di Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, kenapa ya? Utara. Gimana gak malu? Saat pengibaran bendera berlangsung, peci seorang anggota paskibraka secara nggak sengaja tersangkut di bendera yang akan dikibarkan. Kemungkinan kain bendera nyangkut di logo Garuda yang terpasang di peci ya. Aduh, peci itu songkok. Oke. Kesian. Mana lagi mau hujan. Sama halnya kejadian rok melorot ini nih. Ada lagi. Rok melorot. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Rok tuh kan skirt guys, skirt untuk perempuan, cewek. Tahun 2014 lalu. Allah. Aduh, gara-gara rok pengait, malunya sampai setanah air nih. Rok melorot juga terjadi pada tahun 2018 saat pemerintah Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Jadi tangannya itu pengibaran bendera dalam rangka menyambut HUT ke-73 Republik. Jadi nampak tangannya itu nggak bergerak ya guys. Jadi tangannya itu mencoba memegang roknya agar nggak lurut ya gitu. Aduh kasihan, ada saja ya namanya manusia ya guys, nggak lepas ya dari buat kesilapan. Ya, untung masih sempat ditahan jadi nggak melorot sampai bawah. Bener, pasti dia sedih ya karena berlatih berminggu-minggu. Terakhir ada insiden yang paling sering terjadi sehingga membuat siapa saja pasti bakal deg-degan juga. Tahun 2010 lalu, salah satu anggota paskibra dari Bima NTB sepatunya terlepas saat bertugas. Aduh. Namun, dia tetap berusaha tenang hingga tugasnya selesai. Terus, tahun 2016 di Goa, Sulawesi Selatan juga pernah terjadi hal serupa. Kalau yang ini sih lumayan beruntung karena insiden terjadi setelah bendera udah dikibarkan. Tapi yang terjadi di Halmahera Barat tahun 2018 ini sih lebih parah. Soalnya sepatunya si pembawa baki yang terlepas dan jelas jadi sorotan. Itu tadi ya kesilapan yang mungkin secara tidak sengaja dilakukan ya ketika momen-momen hari ulang tahun kemerdekaan ya. Pastinya mereka nggak sengaja gitu ya karena udah berminggu-minggu, pastinya mungkin berbulan udah berlatih, tetapi ketika melaksanakan ya di hari upacara kemerdekaan itu, kejadian yang tidak diingini pun berlaku. Ini pasti berdampak sedih ya buat yang alaminya ya. Walau bagaimanapun kita cuma manusia biasa yang bisa menjalankan apapun yang kita lakukan yang seperti direncanakan, tetapi sebaliknya berlaku, pasti ada hikmahnya ya guys. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja ya. Mama doakan dan tahniah juga kepada warga negara Indonesia, rakyat Indonesia kerana akan menyambut
hari ulang tahun kemerdekaan ya. Tidak lama lagi, beberapa hari lagi nih guys. Mama rasa setakat ini saja dulu. Takut kepanjangan videonya guys. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Dan sebelum Mama lupa, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi dan peace.